ya. Iya, Kak. Ada saya baca. Kalau boleh tahu siapa namanya? Nama saya Anissa, Kak. Oh, Nisa. Biasanya dipanggil? Biasa kalau saya tuh dipanggil Ica, Kak. Dipanggil Ica. Sebelumnya Ica kan WA semalam itu ke admin ya. Ica udah tahu belum sekarang kakak ini siapa yang berdiri di depan Ica? Belum, Kak. Kalau boleh tahu siapa ya nama Kakak? Ya berarti Ica belum tahu, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Putri Makfirah. Saya di sini sebagai konselornya Ica kayak gitu. Ica boleh manggil saya Kak Putri atau Kak Makfirah, senyamannya Ica aja. Saya manggilnya Kak Putri aja ya. Ya. Kalau kakak mau tahu Ica di sini apa kegiatannya, berasal dari mana? Saya berasal dari Gayluas dan di sini kegiatan saya kuliah, Kak. Oh, dari Gayo Luas. Iya, Kak. Di sini Ica ngekos atau kuliah? Iya. Di sini. Udah ngapa deh. Di sini Ica ngekos atau rumah sendiri? Di sini Ica ngekos, Kak, karena nggak dibolehin rumah sama orang tua. Oh ya, kan tadi kakak dengar ke keluarga Ica dari Gayolus ya. Kemarin kan ada bencana alam ini kan, katanya longsor dan banjir di sana. Gimana tuh? Kena nggak keluarga Ica di sana? Kena ya, Kak, dan nenek saya hampir jadi korbannya, Kak, di sana. Jadi pas itu kan saya masih di Banda Aceh, Kak. Keluarga saya tuh memang di kota gitu, Kak, tapi nenek di kampung kayak gitu kan, Kak. Nah, di situ dan kebetulan nenek saya tinggal berdekatan dengan kebun saya, Kak, bersebelahan gitu. Nah, pas itulah Kak jadi korbannya. Pas banjir datang, kebun saya habis kena semua. Habis itu nenek Ica tuh sampai digotong sama orang-orang rame-rame bawa nenek tuh ke daerah pemukiman yang banyak orangnya, yang nggak kena banjirnya kayak gitu, Kak. Sampai adik saya hampir kena kabel listrik loh, Kak, pas itu. Dan apa ya, Kak, mungkin itu sangat sedih kali ya, Kak, kena banjir nih. Dan kami di sini nggak tahu apa-apa, Kak. Pas itu di sini apa tuh namanya, kayak uang aja udah nggak ada. Habis itu untungnya ada dosen yang baik ngasih kami yang korban bencana kemarin uang. Terus ternyata di tengah gelap gulita banjir bandang gitu ada orang tua Ica, Kak, yang masih peduli, yang memikirkan anaknya dari sana gitu, Kak. Terus gimana ya, Kak, pas Ica pulang kemarin, habis banjir kan pulang nih. Nah, pas pulang tuh kami survei lah, Kak, tempat banjir kayak gitu. Sampai ini apa tuh namanya, kami nggak dikasih bantuan karena kartu keluarga saya tuh di kota, sedangkan tempat lokasi tanah kami yang kena banjir, kena musibah tuh di kampung tuh, Kak. Jadi nggak boleh kata mereka. Sempat sakit hati lah, Kak, karena itu mata penghasilan satu-satunya kan untuk orang tua. Dan bahkan pulangnya kami kena musibah lagi. Kami tuh kena longsor mobil kami, Kak, pas itu. Dan gak ada satupun yang bantu, Kak. Kak, bayangkan gak ada. Saya lari keluar dari mobil teriak-teriak biar gak kena longsornya, Kak, pas itu. Dan terus saya urus bantuan untuk orang tua. Ini kan dari kampung tuh nggak dapat kan, Kak. Saya pergi karena rumah saya ada juga air liur, Kak, di situ. Pergilah saya ke Perkim, Kak, buat urus-urus rumahnya. Saya ceritakan, orang di sana nggak peduli. Sebut saja kecamatannya kecamatan A ya, Kak. Kecamatan itu nggak peduli terhadap kami kayak gitu. Dia bilang kami bukan warganya, sedangkan kami di situ ada tanah pencaharian kami gitu. Dan kata orang-orang
penyebab terjadinya banjir di lahan kami tuh karena ada tambang di atas lahannya tuh kak, kayak gitu. Itulah tambangnya aja nggak mau dia ganti kak. Terus tuh ya udahlah, alhamdulillah sekarang saya udah dapat hunian tetap. Nah itu kak ceritanya. Oh, berarti parah juga di sana ya. Parah kali kak, kakak bayangkan dari 2 hektar lahan itu hanyut semua, nggak ada satu pohon kopi pun nggak ada lagi kak, sama 2 rumah hanyut di tempat kami. Jadi sekarang keluarga udah aman dah ini. Untuk sementara udah aman ya kak, gitu. Cuman lahan-lahannya tuh aja belum bisa kita, ini udah 7 bulan ya kak dari semenjak bencana tuh lahannya masih ya udah gitu aja, belum bisa diperbaiki, belum bisa diapakan karena sulit untuk melupakan, sulit untuk memulai dari nol lagi kak. Kakak dengar ada bantuan dari pemerintah. Ya, bantuan kalau dari pemerintah tuh untuk orang yang tinggal di desa itu kak, bahkan keluarga kami yang bahkan tempat kami yang hanyut, perkebunannya, rumah kami yang hanyut, lahannya di bawah air, tapi satu kampung tuh yang dapat bantuan kak, satu kampung tuh yang dapat bantuan, sedangkan kami nggak ada apa-apa itu. Iya, mungkin karena kalian ini kan nggak tinggal di situ ya. Nggak tinggal situ kak, hasil si kepala kecamatan si Ani kena karma lah dia kak, hanyut mobilnya juga. Iya. Iya, hanyut juga mobilnya kak. Nah, itulah kan kita ada ini kan roda kan berputar. Berputar gitu loh kak, dia nggak mengingat kita kayak mana, kasih aja satu udah kan kak. Iya. Gitu. Ini enggak diketawain kan kak, sakit kan memang sakit kak pas itu. Dibalas langsung sama Allah. Dibalas langsung sama Allah kak. Oke, kita move dari cerita itu ya. Iya kak. Karena kok diceritain panjang mau Panjang, berapa Kak. jam ini. Tadi kakak ada dikasih tahu sama yang chat Ica. Ica katanya di sini mau konseling kayak gitu ya. Iya kak, Ica mau konseling soal insecure. Oh, soal insecure. Ica, kenapa kok bisa merasa insecure? Jadi kan kak, saya tuh insecure tuh kalau berbicara di hadapan orang ramai. Padahal di awal tuh saya udah siapin mental buat ya aku nanti harus berbicara, aku harus menjawab ini. Tapi nggak bisa kak, langsung dan ketika melihat orang lain berbicara semua. Oh, itu biasanya kalau Ica seperti itu apa yang Ica takutkan itu kan apa yang Ica rasakan? Sehingga Yang saya takutkan itu kak kan, saya takut salah, saya takut diketawain kayak gitu kak, saya takut apa yang saya omong itu salah, nggak betul gitu kak. perasaan itu datang karena apa? Atau ada yang memicu Ica sehingga Ica bisa merasakan seperti itu? Nah, yang saya rasakan sekarang tuh kan kak, nah apabila ini kan saya lagi kuliah sekarang, kelas A, sebut saja kelas A, di kelas A ini kawan Ica tuh setara sama Ica kak, jadi Ica bisa berbicara bebas kayak gitu kak. Sedangkan di kelas B dia teman-teman tuh agak sedikit unggul ya kak, jadi mereka juga apabila kita salah berbicara, jadi mereka langsung kayak jawab gitu. Oh, berarti Ica merasa seperti itu karena misal Ica salah ngomong, mereka langsung memperbaiki gitu. Iya, padahal kan bagus ya Iya. kak, tapi saya kayak nggak tahu aja kak pikiran saya tuh. Oh, berarti Ica yang kakak dengar dari cerita Ica merasa diri Ica ini nggak mampu saat berada di lingkungan mereka ya? Iya kak, saya nggak mampu dan saya takut gitu, nggak pede. Itu pikiran negatif itu berasal dari diri Ica sendiri berarti Iya. kan?
habis itu juga dari kawan terdekat juga sih kak sebetulnya, kayak misalnya Ica mau bilang bentar lagi aku mau bilang inilah sama dosen, atau aku mau jawab ini, aku mau berikan tanggapan ini kayak gitu, saran ini. Terus dosen kak Ica bilang alah gak usah, nanti salah, nanti kau juga yang diketawain, nanti ini kata kita diam aja bilang. Teman Ica ada ini dari teman Ica juga. Iya. Berarti yang Ica rasakan selama ini tuh Ica tuh merasa insecure-nya itu karena nggak bisa ngomong di depan itu, tapi saat berada di lingkungan yang teman-temannya yang pintar kayak gitu ya Ica. Betul. Takut salah. Betul. Kakak paham dengan perasaan Ica, apa yang Ica alami. Mungkin kalau misalnya Ica merasa seperti itu, apa yang biasanya Ica ada melakukan sesuatu yang bisa membuat Ica seperti kayak, atau pikiran Ica tuh langsung kayak aku memang salah atau aku memang gak bisa seperti itu. Jadi gini kak, saya udah kayak memang salah gitu kan kak, itu kan pulang ke kos nih, terus langsung mikir kok bisa ya kayak gini, kok bisa ya saya bodoh ini kayak gitu kan kak. Habis itu pas besok mau lanjut lagi kayak nggak bisa. Berarti Ica ada di sini juga kakak dengar ada overthinkingnya. Iya, ada overthinkingnya gitu loh kak. Aja gitu. Mungkin kalau kakak bisa ini kasih saran, kalau menurut Ica masuk atau gimana boleh Ica ini, tapi kalau tidak menurut Ica nggak sesuai dengan diri Ica ya nggak apa-apa. Itu kalau menurut kakak Ica bisa mulai, mungkin sebelum Ica mau berbicara di depan, Ica cari dulu materinya, maksudnya jawabannya tuh memang betul valid atau gimana kayak gitu, jadi sehingga teman-teman nggak menyalahkan Ica lagi saat Ica ngomong. Habis itu kan kak, saya tuh kayak ada belibet gitu kak kalau ngomong di depan orang gitu. Ica saat ngomong di depan orang belibet itu memang Ica dari dulu seperti itu ngomongnya, atau ada karena faktor tadi teman-teman sering menyalahkan Ica, jadi Ica rasanya tuh kayak takut ngomongnya belibet kayak gitu. Sebetulnya kalau Ica perhatiin ya kak, Ica tuh kalau ngomong belibet tuh karena sering diam, nggak mau ngomong lagi gitu loh kak, kayak diam aja di kamar kayak gitu, alhasil belibet kalau mau ngomong keluar gitu loh kak. Itu kayak kemarin kan Ica tuh ada jalan sama kawan, itu kan bilang kok kamu udah nggak jelas ngomong sekarang gitu kak. Saya merasa jadi kayak keluar dari hutan, nggak pandai ngomong gitu loh kak. Kenapa Ica bisa seperti itu? Nggak tahu kak, dia juga bilang gitu. Itulah karena tadi merasa sering disalahin mungkin ya. Kayaknya Mungkin pun Ica bisa mulai dari belajar ngomong di kaca, belajar ini kan kalau di perkuliahan sistem kuliahnya seperti apa? Baca presentasi makalah atau memang dosen menjelaskan, kita cari ininya apa, misal dosen menjelaskan terus kita apa yang ditanya dosen itu kita cari jawabannya kayak gitu, atau gimana? kalau untuk di perkuliahan lebih seringnya tuh project sih kak. Project aja nggak sering ngomong sama dosen atau apapun. Buat project apa itu?
buat project kayak buat aplikasi atau buat ngedesain gitu Kak. Buat aplikasi dan ngedesain kayak itu. Iya. Itu dipresentasikan setelah selesai. Iya Kak, dipresentasikan. Waktu Ica presentasi itu di situ ya, ini nggak bisa ngomongnya ya. Iya, di situ Kak, nggak bisa ngomongnya. Mungkin Ica bisa sebelum presentasi Ica latihan dulu malamnya, ngomong di kaca kayak gitu. Ica sebelum ini kalau mau presentasi ada latihan nggak? Kalau ini Nggak ada Kak, dulu ada pas semester awal saya latihan sih Kak. Habis itu pas dekat akhir nih, kawan tuh bilang ngapain latihan nanti aja, kita kan bisa baca teks gitu loh Kak. kan seharusnya Ica tetap berpegang teguh dengan kebiasaan Ica yang dulu. Kan Ica dulu latihan, nggak jangan ini peduli sama apa yang kawan bilang, jangan dengerin, karena kan mungkin gaya belajar dia sama kita kan berbeda gitu kan. Mungkin dia pintar dalam public speakingnya, makanya dia baca sekilas atau baca teks bisa dia kembangkan. Kita kan nggak punya ini gaya belajar seperti itu. Terus Kak, gimana ya Kak cara menghilangkan overthinkingnya? Cara menghilangkan overthinking Ica, Iya. yang overthinking takut salah tadi ya. Iya, iya Kak, yang itu. Seperti kakak bilang di awal tadi, Ica bisa belajar searching di Google. Misal Ica tahu nih tentang apa fakta apa kayak itu kan, Ica cari tahu lagi dari buku, dari internet, benar nggak yang ini, yang pengetahuan yang Ica dapat ini. Terus Ica kurangi berpikir kalau Ica itu nggak bisa. Kita harus berpikir positif dengan diri kita. Kita pasti bisa kok. Kalau kita belajar, kita punya kemauan, pasti kita bisa melewati semua itu. Iya Kak, terus tuh kan Kak, ya Kak, gitu ya. Pasti bisa. Nanti tuh Kak setiap apa langsung insecure, enggak, bahkan itu bukan ininya terjadinya bukan hanya di lingkungan perkuliahan gitu, di depan umum juga gitu Kak, di tempat biasa nggak bisa ngomong gitu loh Kak. Kalau di tempat umum, Ica kenapa nggak bisa ngomong? Kayak mau ngomong ini, mau ngomong A tapi salah ngomong B gitu Kak. Karena belibet tadi ya? Iya, karena belibet gitu Kak. Ya itu kan belibet itu kan karena kita nggak bisa, maksudnya kita selalu merasa disalahkan kayak itu kan. Iya. Karena sudah tertanam nih di kepala kita kayak kita nih salah aja kalau ngomong kayak itu. Jadi betulan waktu kita mau ngomong itu betulan jadi salah kayak gitu kan. Gitu Kak. Saya biasanya gitu Kak. Itulah Kak, gimana ya Kak cara mengatasinya? Ya Ica, kalau boleh kakak kasih saran, Ica kurang-kurangi pikiran negatif. Ica selalu berpikir, tanamkan aja di kepala Ica, aku bisa, aku nggak seperti yang mereka bilang, apa yang aku mau katakan ini tuh benar kayak itu, seperti itu kan. Dan kita tuh juga bisa, misal kita punya kayak kita ngomong sama teman atau apa kayak gitu kan, misal disalahkan dengan teman, tapi kita Gitu. bisa lawan kayak enggak, ini benar aku yang ini, karena kita punya pengetahuan tadi. Kan kita belajar tadi itu. Terus kalau misalnya Ica insecure masalah nggak bisa ngomong di depan kelas atau takut, mungkin Ica malamnya kan udah
belajar tadi kakak bilang kan, belajar terus Ica ngomong di cermin kayak gitu kan. Waktu di hari hanya kemungkinan Ica bisa melakukan dengan saat Ica berbicara itu jangan melihat mata teman Ica, lihat aja keningnya. Jadi kan kadang kita melihat mata teman kita tuh kan jadi kurang fokus jadi kan. kurang fokus kan. Itulah yang dihadapi sekarang. Itulah kita kan makanya lebih bagus kita lihat keningnya saja, tapi orang itu tetap melihat kita tuh mata. Saat kita melihat keningnya itu orang tuh merasa kita ngelihat matanya kayak gitu kan, dekat nih mata sama kening kan. Itu supaya menjaga kefokusan kita juga. Jadi dari cerita Ica tadi tuh kakak bisa simpulkan kalau Ica merasa gugup saat presentasi, terus overthinking karena udah dibilang kawan Ica salah kan. Mungkin Ica kedepannya, ini saran aja dari kakak, Ica bisa lebih mengembangkan diri Ica sendiri dengan cara sebelum tampil presentasi Ica belajar dulu malamnya seperti yang tadi kakak bilang itu, belajar di kaca atau kita siapkan diri kita sesiap-siapnya. Jadi saat presentasi kita nggak bingung mau ngomong apa dan nggak merasa diri kita itu salah kayak itu, seperti itu kan. Terus kurangi berpikir negatif terhadap diri Ica, karena kakak lihat Ica ini punya kemampuan, tinggal Ica kembangkan saja yang lebih baik. Ica harus percaya dengan diri Ica sendiri kan. Setiap orang punya kekurangan dan kelebihannya, jadi kemampuan Ica itu bisa dikembangkan dengan public speaking Ica, dengan kita belajar sebelum kita tampil. Jadi kita nggak perlu lagi takut salah seperti itu kan. Mungkin Kak, makasih ya Kak untuk sarannya, untuk konselingnya hari ini. Soal nanti Ica bakalan lebih kayak percaya diri lagi. Ya tetap semangat ya Ica, kakak percaya kok Ica bisa. Ya Kak, makasih ya Kak. Halo Ica. Hai Kak. Gimana kabarnya setelah melakukan sesi konseling di minggu lalu? Setelah melakukan konseling di minggu lalu, saya jadi merasa lebih lega dan percaya diri. Saya lebih kayak siap kalau mau berbicara di depan umum gitu loh Kak. Bagus, Ica, itu perubahan yang sangat bagus. Kakak senang mendengarnya. Setelah sesi konseling itu, apa yang udah Ica lakuin itu? Oh, saya kayak berpikir kan Kak, kalau sebetulnya yang bermasalah itu bukan di orangnya, bukan di sekitar kita, tapi di dalam sendiri terhadap pikiran kita. Kayak orang tuh nggak bakalan, kalau kita berbicara di depan itu kan Kak, orang yang di depan kita nggak bakalan menilai kita buruk, mereka biasa aja sebenarnya, tapi pikiran Ica mikirnya kemarin itu mereka berpenilaian buruk kan Kak. Bagus, berarti Ica sudah bisa merubah pola pikir Ica. Setelah Ica merasakan seperti itu, Ica sekarang lebih berani atau masih malu-malu? Saya sedikit lebih berani, tapi masih ada malu-malunya ya Kak. Kayak misalnya tampil di depan, saya udah percaya udah kayak oh semua orang ini kalau penilaian buruknya cuma pemikiran Ica aja. Tapi pas sudah di depan tuh kayak ada sedikit aku salah nggak ya gitu loh Kak. Baik, berarti Ica sekarang mikirnya tuh udah lebih berani untuk ngomong, tetapi masih ada perasaan takut sedikit. Iya, takutnya sedikit. Itu hal yang wajar. Tetapi Ica rasa takut itu
saat Ica ngomong di depan teman-teman itu bisa Ica kendaliin atau kadang masih menguasai diri Ica rasa takutnya? Terkadang masih menguasai diri Ica sih kak, tapi kayak bisa handle sedikit gitu loh. Habis itu kayak gimana ya, kayak gitulah kak. Berarti Ica udah bisa, perubahannya udah mulai lah. Iya. Kakak lihat kan. Itu bagus Ica, perubahannya sangat baik dalam diri Ica. Dari yang bukan nggak bisa kakak bilangnya, takut-takut dalam berbicara. Sekarang Ica sudah lebih berani, walaupun masih ada rasa takut dalam diri Ica. Itulah kan kak, kemarin kan masih ada rasa takut gitu. Habis itu kayak buat suasananya tuh jadi buruk. Sekarang kan udah sedikit percaya diri, dan kalau kita semakin percaya tuh udah pasti hasil yang kita lakukan bagus kan kak. Iya, benar sekali Ica. Ya, kalau kita percaya diri, orang pasti melihatnya kan senang. Jadi itu menularkan energi positif juga ke orang gitu. Kalau misal kita takut-takut, orang pasti ngerasanya kayak aneh kayak gitu kan. Karena kita terkadang kalau rasa takut itu kan jadi nggak tahu mau ngomong apa kan. Ya, kayak Kalau gitu udah lah kak menguasai. yang saya lakukan, yang saya rasakan selama ini kak. Itu berarti kan energi positif itu penting kan, energi diri kita. Penting kak. Terus kan kak, saya sangat berterima kasih kepada kakak karena dari konseling kakak kemarin saya jadi sadar, lebih percaya diri, yaitu lega kepada diri saya gitu loh kak. Pede berbicara depan orang gitu kak. Bahkan di kelas pun saya udah kayak walaupun kalau kata negatif orang, saya nggak akan memperdulikan gitu loh kak. Teman-teman Ica gimana? Teman Ica juga udah aman, karena kayak yang tadi saya bilang kak, kalau kita ngerasa semuanya tuh baik-baik aja, gak ada yang ini, pasti hasilnya bagus. Kan berarti teman-teman nggak berpikir negatif kepada Ica kan? Iya, udah nggak berpikir negatif kak. Itulah kadang apa yang kita pikirkan nggak sesuai dengan yang orang lain ini. pikirkan, ya kan kak. Makanya kita harus berpikir positif terus kan. Karena pikiran positif itu bisa buat kita lebih berkembang, bisa terus maju. Jadi kita nggak perlu takut-takut untuk ngelakuin sesuatu. Iya, itulah kak. Apalagi ya kak, bisa tuh kan ini apa tuh namanya, kayak kemarin kayak di depan gitu ya kak, segala macam gitu kak. Makasih ya kak. Ya, alhamdulillah kakak senang sekali lihat perubahan Ica sekarang ini. Bagus Ica, kakak harap Ica terus pertahankan seperti itu dan harus lebih berkembang lagi, lebih bagus lagi, lebih percaya diri lagi. Seperti yang kakak bilang tadi kan, energi positif itu kan nular ke orang-orang kan. Jadi di sini pun kakak yakin dengan kemampuan Ica. Ica terus berkembang lagi dengan kemampuan Ica, banyak belajar lagi, sehingga saat Ica presentasi di depan atau berbicara tentang pendapat Ica itu benar, sehingga tidak ada lagi teman-teman yang menjelekkan Ica, merasa Ica itu Tidak bisa. Iya kak. ya. Kakak dukung terus perkembangan Ica. Iya kak, makasih ya kak terhadap konselingnya. Ya, nanti kalau misalnya Ica masih merasa belum lagi atau masih di dalam diri Ica ini kayak masih ada yang belum terselesaikan, Ica bisa hubungi kakak lagi. Oh berarti masih bisa hubungi kakak
Bisa dong, kapan aja. Iya Ya. kak. Kalau Ica belum ini merasa masih berat atau ada masalah lain Ica mau cerita, bisa hubungi kakak. Oh iya kak, nanti saya ada lah masalah lain lagi kak yang mau saya hubungi kakak. Ya, Ya. kak. Oke, kita cukupkan sesi konselingnya Iya kak. atau ada yang mau dibicarakan lagi? Kayaknya udah cukup deh kak. Terima kasih ya Ica sudah mau berbagi cerita dengan kakak di sini. Terima kasih juga ya kak karena udah menyadarkan Ica kayak gitu.